Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 2020. Auf bin Luai dan migrasinya. Ibnu Ishaq berkata, sedangkan Auf bin Luai, dalam pandangan mereka, ia keluar bersama rombongan musafir Quraisy. Sesampainya di daerah Khatafan bin Sa'ad bin Qais bin Ailan, ia beristirahat, sementara kaumnya melanjutkan perjalanan mereka. Auf bin Luai didatangi Salabah, saudara senasab dengan Auf di Bani Zubyan. Salabah adalah anak Sa'ad bin Zubyan bin Bagih bin Raits bin Khatafan. Sedangkan Auf adalah anak Sa'ad bin Zubyan bin Bagih bin Raits bin Khatafan. Salabah menahan Auf, kemudian menikahkannya, menyatukan nasabnya dengannya, dan menganggapnya sebagai saudara, sehingga genealogisnya dikenal demikian luas di tengah Bani Khatafan. Dikisahkan bahwa Salabah berkata kepada Auf, ketika Auf menahan perjalanannya hingga ditinggal pergi oleh kaumnya, "Hai anak Luai, tambatkan untamu di tempatku. Kau telah ditinggal kaummu, sementara tidak ada tempat tinggal buatmu." Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Ja'far bin Zubair atau Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husain berkata kepadaku bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, andai aku boleh mengaku bernasabkan kepada salah satu kabilah Arab, atau memasukkan mereka kepada kami, pasti aku mengaku memilih bernasabkan kepada Bani Murrah bin Auf. Sesungguhnya kami mengetahui persamaan pada mereka dengan kami juga mengetahui posisi orang itu, yakni Auf bin Luai. Ibnu Ishaq berkata, menurut genealogis Khatafan, Murrah adalah anak Auf bin Sa'ad bin Zubyan bin Bagih bin Raits bin Khatafan. Jika garis nasab tersebut dinisbatkan kepada mereka berkata, kami tidak menolaknya dan tidak mengingkarinya, karena ia adalah nasab keturunan yang paling kami suka. Al-Harits bin Zalim bin Jutzaimah bin Yarbu, menurut Ibnu Hisham, salah seorang anak keturunan Murrah bin Auf, berkata ketika ia melarikan diri dari Nu'man bin Al-Munzir dan bergabung dengan orang-orang Quraisy, kaumku bukan kaum Salabah bin Sa'ad, bukan pula dari Fazarah yang berambut panjang. Jika kau bertanya tentang kaumku, ia adalah Bani Luai di Mekah yang mengajar perang kepada muda. Alangkah bodohnya kami saat mengikuti Bani Bagih dengan meninggalkan garis nasab yang dekat dengan kami sendiri. Sebuah kebodohan pencari air menumpahkan air lalu mengikuti Fata Morgana. Andai aku disuruh taat, sungguh aku kan berada di tengah mereka. Aku tak suka untuk meminta turunnya hujan. Rawaha dari Quraisy memperbaiki kudaku di satu sisi tanpa meminta upah atas bantuannya. Ibnu Hisham berkata, syair itulah yang diutarakan oleh Abu Ubaidah kepadaku. Ibnu Ishaq berkata, Al-Husnain bin Al-Humam Al-Murri, salah seorang dari Bani Sam bin Murrah, membantah Al-Harits bin Zalim, dan mengklaim diri bernasabkan kepada Khatafan, berkata dalam sebuah syair, ketahuilah, kalian bukan dari kami, dan kami pun bukan dari kalian. Kami berlepas diri dari kalian, Bani Luai bin Khalid. Kami berada dalam keagungan Hijaz, sedangkan kalian berada di tempat licin di antara dua gunung Mekah, yakni Quraisy. Usai mengatakan itu, Al-Husnain menyesal atas apa yang diucapkannya dan menyadari akan kebenaran ucapan Al-Harits bin Zalim. Lalu ia kembali bernasabkan kepada Quraisy dan mencela dirinya sambil berkata, aku menyesal atas ucapan yang aku lontarkan. Kini jelas bagiku bahwa ucapan itu ucapan dusta. Wahai, andai lidahku terbelah dua, salah satunya bisu, dan satunya memujimu bintangmu. Nenek moyang kami ialah Kinanah yang dikubur di kota Mekah, di saluran air Batha, di antara dua gunung Mekah. Kami punya seperempat warisan terhadap rumah suci, dan seperempat saluran air yang ada di rumah Ibnu Hatim. Maksudnya, anak-anak Luai adalah 4 orang, yaitu Ka'ab, Amir, Sama, dan Auf. Ibnu Ishaq berkata, seseorang yang tidak diragukan kejujurannya berkata kepadaku bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada beberapa orang dari Bani Murrah, jika kalian mau kembali kepada nasab kalian, maka lakukanlah. Ibnu Ishaq berkata, Bani Murrah bin Auf adalah orang-orang mulia di kalangan Khatafan dan merupakan pemimpin-pemimpin mereka. Di antara tokoh pemimpin tersebut adalah Harim bin Sinan bin Abu Haritsah, Harijah bin Sinan bin Abu Haritsah, Al-Harits bin Auf,
Al-Husnain bin Al-Humam, dan Hashim bin Harmalah, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang penulis. Hashim bin Harmalah menghidupkan kembali ayahnya di hari Al-Haba'ah dan hari Al-Yamalah. Kau lihat para raja merasa hina di sisinya. Ia bunuh orang berdosa ataupun tidak berdosa. Ibnu Hisham berkata, Abu Ubaidah berkata kepadaku bahwa bait-bait syair di atas adalah milik Amir Al-Kashafi. Khashafah adalah anak Qais bin Ailan. Amir Al-Kashafi berkata, Hashim bin Harmalah menghidupkan kembali ayahnya pada hari Al-Haba'ah dan hari Al-Yamalah. Kau lihat para raja di sampingnya menjadi hina. Ia bunuh orang berdosa ataupun tidak berdosa. Tombaknya membuat para ibu khawatir akan anaknya. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan kepadaku bahwa Hashim berkata kepada Amir, katakan tentang diriku sebuah bait syair nan indah, pasti aku beri engkau hadiah. Kemudian Amir mengucapkan bait syair pertama, namun bait syair tersebut tidak membuatnya kagum. Maka ia pun mengucapkan bait syair kedua, namun bait syair kedua juga tidak membuatnya puas. Amir mengucapkan bait syair ketiga, tetap saja tidak membuatnya kagum. Ketika Amir mengucapkan bait syair keempat, ia bunuh orang berdosa ataupun tidak berdosa. Bait syair tersebut membuat Hashim terkagum-kagum, lalu ia pun memberikan hadiah kepada Amir. Ibnu Hisham berkata, itulah yang dimaksudkan Al-Humaid bin Zaid dalam untaian syairnya, Hashim murah yang menghancurkan para raja tanpa dosa padanya dan para pendosa. Bait syair di atas adalah bagian syair-syairnya. Ucapan Amir, pada hari Al-Haba'ah, bukan berasal dari Abu Ubaidah. Ibnu Ishaq berkata, Bani Murrah bin Auf demikian terkenal di kalangan Bani Ghatafan dan Qais. Mereka menasabkan garis keturunannya pada Bani Murrah, dan di tengah mereka ini ada Basel.